Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pulang tugas di tengah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sungguh setiap yang bernyawa itu pasti akan mengalami kematian. Video kali ini saya akan menyampaikan sebuah peristiwa yang terjadi kepada seorang Kiai Haji Asmuni Al-Bantani, di mana beliau meninggal menemui ajalnya ketika sedang di majelis pengajiannya. Kita harus sadar bahwa kematian itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapanpun, dimanapun, semua pasti akan mengalaminya. Baik itu di dalam rumahnya, di tengah perjalanannya, bahkan di tempat kebiasaan-kebiasaannya. Kemungkinan ada yang lagi berdagang, ada yang lagi berolahraga, ada yang mungkin lagi berceramah. Dalam video ini kita tahu bahwa beliau ini sedang dalam keadaan berceramah. Jadi kematian itu adalah kehendak Allah. Bukan karena dia ceramah membahas nasab Ba'alawi, tapi dia meninggal pada saat ceramah tentang Ba'alawi. Dia meninggal karena kehendak Allah, karena sudah waktu ajalnya. Bukan karena sebab dia berceramah tentang perkara nasab atau membela tentang ceramah referensi pendapat yang beliau pegang. Bagi kita seorang muslim, tentunya yang harus kita yakini bahwasanya kematian ini yang tertimpa kepada Kiai Haji Asmuni adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika beliau menyampaikan ceramahnya. Bukan karena dia berceramah seperti itu, sebab seperti itu dia meninggal. Sekali lagi, bukan karena itu. Beliau meninggal karena kehendak Allah SWT ketika berceramah. Dari video yang tersebar ini, yang perlu kita ambil pelajaran adalah sikap kita terhadap sesama muslim, yaitu tidak boleh mengutuk,
Karena di dalam hadis Nabi bahwasanya seorang muslim adalah orang yang tidak mudah mencela orang muslim lainnya. Karena mencela saudara muslim itu adalah sebuah kefasikan dan membunuhnya adalah sebuah kekufuran. Ini yang perlu kita ambil pelajaran dari apa yang beliau paparkan. Tidak bolehnya mengutuk, mencaci maki. Meskipun ini sebenarnya murni sebuah kajian ilmiah, tetap akan melahirkan sebuah perbedaan pendapat. Dalam hal perbedaan pendapat seperti ini, bagusnya sikap kita jangan sampai kita terbawa emosi karena kritikan-kritikan dari para pembela nasab, pembela para Kiai Haji Nur Ihya atau Kiai Imad. Karena bagaimanapun ini sebuah kajian yang dilakukan oleh Kiai Imad maupun Kiai Haji Nur Ihya sebagai seorang muhibbin. Jika tidak terima, janganlah mencaci maki atau mengutuk, karena seorang muslim itu tidak dianjurkan untuk, tidak diperbolehkan untuk mengutuk sesama muslim. Mengutuk atau mencela saudara sesama muslim adalah tindakan yang sangat tidak dianjurkan dalam Islam. Beberapa alasan mengapa hal ini dilarang. Karena kehormatan dan martabat, setiap muslim memiliki kehormatan dan martabat yang harus dijaga. Mengutuk saudara muslim sama dengan merendahkan dan menghilangkan kehormatan mereka. Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang mengutuk seorang muslim, maka dosanya sama seperti membunuhnya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian membenci, janganlah kalian saling mencela, dan janganlah kalian saling berpaling. Jadilah kalian sebagai hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Muslim. Meskipun ada perbedaan pandangan terhadap nasab, janganlah mengeluarkan kata-kata kutukan. Rasa cinta kita kepada tokoh lain atau golongan lain atau pemuka lain itu jangan sampai kita korbankan untuk mengutuk saudara kita yang lain. Karena apa-apa yang terjadi dalam perdebatan nasab ini murni sebuah kajian yang perlu kekuatan akal dan hati untuk mengatur kecerdasan emosional kita. Jangan sampai takdir yang Allah tetapkan saat ini tentang perkara nasab membuat kita ini sampai mengutuk saudara muslim lainnya. Semoga video ini bermanfaat. Semoga Kiai Haji Asmuni diterima semua amal baiknya di sisi Allah SWT dan diampuni segala dosa-dosanya, baik yang beliau sadari maupun yang tidak sadari. Dan kita sebagai orang beriman harus meyakini bahwasanya kematian ini adalah kehendak Allah SWT Subhanahu wa ta'ala.
bisa terjadi kapan saja, bisa terjadi pada saat ceramah, bisa terjadi pada saat berkendaraan, bisa terjadi pada saat berolahraga dan melakukan kegiatan lainnya. Kematian beliau ini tidak bisa diyakini bahwa karena sebab ini beliau meninggal. Karena sebab ceramah nasab ini beliau dikutuk di ceramah, bukan. Tapi yang benar adalah kematian itu kehendak Allah SWT, dan kapan saja, pada saat apa saja, kita semua bisa diambil nyawanya. Semoga kita bisa menjaga kemurnian keyakinan kita dalam menyikapi setiap musibah-musibah, agar hati kita selalu terpaut kepada Allah SWT, kembali kepada Allah SWT. Demikianlah, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.